pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa lagi di acara Ruang Publik Podcast KSTV bersama saya Dina Uni. Dan kali ini tamu kita spesial banget. Aku berasa kayak ngobrol sama teman sendiri karena ini adalah salah satu anggota DPR tapi termuda. Waduh, halo Mbak Dina, apa kabar? Aku bingung nih mau panggilnya Mbak atau Ibu, tapi tadi udah ngobrol-ngobrol panggil Mbak aja karena emang beneran masih muda. Mbak Regina. Oke, boleh dikenalkan dulu, mungkin ada beberapa yang belum kenal sama Mbak Regina gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Betul, ya. kalau udah sayang jangan di ghosting. Asik. Ini ketahuan nih karakternya teman-teman yang suka ghosting termasuk Mbak Dina. Wow, bukan, saya korban ghosting. Saya juga korban ghosting, sama-sama kan. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Regina. Saya biasa dipanggil Mbak Regina bisa, Mbak Rere juga bisa, apapun yang teman-teman nyaman dipanggil Kak juga bisa. Tapi saya lebih suka dipanggil Mbak atau Kak. Pokoknya jangan Ibu deh karena menolak tua ya. Oke, menolak tua. Saya betul. masih usia mau menuju 25. Saya sebagai anggota DPRD Kota Kediri dari fraksi PDI Perjuangan. Waduh, Gitu. menuju 25 itu artinya muda banget ya. Berarti lulus kuliah langsung mencalonkan diri? Iya, waktu aku lulus kuliah usia 21 tahun dari Australia, terus aku pulang ke Kediri, langsung umur 21 itu aku ikut proses kampanye, kemudian 22 pelantikan. Udah ini mau jalan 2 tahun, 23, 24, nanti akhir tahun aku 25. Luar biasa banget ya ampun, insecure banget ya di saat pemuda-pemudi bahkan mungkin di usia segitu tuh masih ambigu. Aduh, aku lulus kuliah mau ngapain ya? Mungkin lulus kuliah juga masih tiduran aja di rumah. Tapi Mbak Regina luar biasa banget loh ya, keren banget. Karena mungkin setiap orang punya ini ya, aku percaya tiap orang tuh punya jalannya masing-masing, waktunya juga masing-masing. Jadi mungkin yang waktunya di aku usia 25 segini, mungkin di yang lain bisa usia lebih tua, lebih muda, nggak jadi patokan untuk sukses. Karena kan sukses punya timingnya sendiri ya. Dan kebetulan mungkin aku dikasih kesempatan dengan masyarakat, dengan Tuhan untuk waktu yang lebih awal, lebih muda, yang harusnya mungkin memang aku ngerasain kayak Mbak Dina bilang, banyak anak-anak yang mungkin usia saya, teman-teman saya ini pada sibuk kalau nggak tunangan, honeymoon, Iya, bener. atau baby moon punya anak. Saya di sini masih mengurus sejuta permasalahan masyarakat Kota Kediri. Jadi ya harus ada yang dikorbankan gitu. Nah itu dia, ini kan di usia muda terus langsung mengambil tugas yang begitu besar, tugas yang nggak mudah kalau bisa dibilang. Nah kenapa sih memutuskan untuk menjadi anggota dewan? Kenapa nggak untuk usaha yang lain atau apa gitu? Kenapa harus aku mau terjun nih ke apa namanya, ke anggota politik dewan gitu, gitu ke politik ya. gitu. Apalagi politik itu kan banyak yang takut ya, apalagi Bener, anak-anak bener muda, banget, bener, apalagi bener. cewek gitu kan ya. Ya biasanya kan cewek-cewek gitu kan mungkin lebih ada orang yang merasa wah lebih sensitif nih isu-isunya untuk wanita, yang mungkin ini bukan workplace atau tempat kerja yang nyaman untuk perempuan. Tapi puji Tuhan aku bisa mematahkan stigma itu, bahwa sebenarnya siapapun tuh punya tempat dan kesempatan yang sama. Termasuk aku yang usianya waktu itu masih menuju 22 udah dilantik. Aku juga perempuan, aku juga anak muda, dan aku juga datang dari minoritas, dari suku mungkin agama dan ras ya. Tapi aku bisa mematahkan bahwa Kota Kediri itu Bhinneka Tunggal Ikanya luar biasa. Masyarakat itu memilih itu tanpa melihat embel-embel ras, background, dan agama. Jadi kualitas demokrasi di Kediri khususnya aku sudah bilang itu sudah cukup dewasa ya. Mereka melihat dari rekam jejak, kemudian motivasinya apa. Jadi benar-benar dia menilai kualitas, bukan menilai background yang kita dulu pernah sempat ribet masalah SARA gitu ya. Itu nggak ada di Kota Kediri. Jadi aku seneng banget aku bisa diterima sama masyarakat Kota Kediri yang sangat open sama saya, karena aku tahu dengan perbedaan ini aku bisa mewarnai. Ya kan, dulu aku kenapa mau masuk politik, karena aku tuh orangnya suka komplain sama yang hal yang nggak beres. Oke, anak muda banget sih kalau kayak gitu ya. Terus menggebu-gebu kan, biasanya kalau kita nggak suka tuh kita suka komplainnya menggebu-gebu. Apalagi dulu aku terbiasa, aku 7 tahun kan hidupnya nggak di Kediri. Jadi aku melancong dari Singapura, kemudian ke Australia, meluluskan sekolah. Di sana kita terbiasa untuk nggak pernah ada budaya ewuh pakewuh. Kalau kita nggak suka dengan sesuatu, kita dibebaskan untuk menyampaikan pendapat kita.
dengan batasan-batasan yang ada ya pastinya. Nah, kemudian pulang Indonesia, khususnya pulang Kediri, aku melihat ada beberapa kejanggalan mulai dari pemerintah, isu-isu sosial yang akhirnya aku suka gregetan sendiri nih gitu. Apalagi di Australia aku juga aktif organisasi mahasiswa yang ada di Australia, jadi terbiasa dengan kehidupan polemik-polemik dalam bermasyarakat. Nah, setelah itu aku mikir kalau misalkan aku hanya di belakang layar nih kan, aku hanya capek-capek ngomel terus, apa sih yang bisa kita kontribusikan? Gak ada, diem aja ya. Nah, dan aku yakin siapa sih saya kalau seorang masyarakat biasa ngomel-ngomel pasti ya udah mungkin ditampung-tampung aja kemudian nggak ada tindak lanjut gitu kan. Akhirnya ya udah aku memutuskan ada momentum pemilihan calon legislatif. Aku mendaftarkan diri di Partai PDI Perjuangan waktu itu dan akhirnya mencoba udah masuk nih, udah daftar. Akhirnya ya udah kita mulai bertarungnya secara sehat. Jadi kalau aku sih punya moto sekali nyemplung ya nyemplung aja sekalian, kalau basah sekalian. Gitu ya. Jangan kalau kita kenangnya cuma ipik-ipik di kaki gitu. Gak seru banget. Kalau basah badan gitu. Nanti dikeringinnya biar nggak nanggung. Jadi aku punya moto itu waktu kampanyenya tuh setahun. Jadi ya udah go hard or go home, bahasanya gitu kan, mau perang beneran atau pulang gitu. Ini emang menjadi sebuah inspirasi juga ya, harusnya dijadikan sebuah motivasi juga buat anak-anak muda karena di usia yang cukup muda, bahkan dibilang muda sekali gitu ya, tapi udah berani mengambil resiko yang begitu besar. Nah, begitu dilantik di usia berapa tadi? 22 ya? 22 ya. Dilantik. Terus program apa yang pertama kali direncanakan oleh Mbak Regina? Oke, jadi gini, banyak banget sebenarnya aku suka sih ketika anak-anak muda tuh mulai berpikir kritis menanyakan apa sih yang dilakukan dewan, karena kan kadang mereka tuh merasa wah pemerintahan itu ya udah yang mengurus mereka, padahal sebenarnya pemerintahan itu kan sangat kompleks ya. Kalau berbicara sekilas pemerintahan itu ada yang namanya eksekutif, legislatif, yudikatif, yang kebetulan aku ini posisinya legislatif. Ya, kalau misalkan Pak Wali itu tugasnya di eksekutif ya. Nah, legislatif ini berbeda dengan eksekutif. Jadi ketika banyak masyarakat yang bertanya, minta bantuan, ini juga aku akhirnya bisa mensosialisasikan edukasi politik di Indonesia. Jadi contoh, legislatif itu nggak bisa disuruh bikin program langsung eksekusi. Misal bikin sekolah gratis, bikin akses kesehatan yang langsung ada untuk masyarakat, itu nggak bisa. Kita tupoksinya itu adalah untuk satu, bikin peraturan daerah. Kedua, kita harus mengawasi kinerja eksekutif. Kalau eksekutif jalan sendirian tanpa diawasi itu berbahaya. Nanti ada abuse of power, atau karena sama aja lah kalau kita ngerjain sesuatu nih, kita kerja di tempat swasta, kalau nggak ada yang ngawasin, nggak ada manajernya, kadang kan kita bisa ya nggak maksimal, gitu semena-mena kan. Makanya legislatif tuh hadir untuk menyeimbangkan agar eksekutif itu tidak abuse of power. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mempersiapkan anggaran. Ya, jadi anggaran yang kita pakai di Kota Kediri ini untuk membiayai masyarakat, memperdayakan masyarakat, itu anggarannya digodok benar-benar oleh 30 anggota dewan di Kota Kediri yang datang dari banyak sekali background partai. Nah, itu tupoksinya. Jadi pertama kali waktu aku masuk, aku punya program kerja karena akan ditaruh di Komisi B ya. Komisi B itu di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi aku punya motivasi, punya tujuan, aku pengen maksimal di Komisi B. Aku tuh paling suka menaungi di bidang kepemudaan dan pariwisata. Aku selalu menjadi itu isu konkret yang aku sorot karena kebetulan pariwisata itu juga skala lingkup kerja aku di Komisi B. Kenapa sih pariwisata kita tuh di Kota Kediri itu maga? Iya, soalnya juga bingung ya, soalnya nggak ada kan? wisata alam atau yang gimana, ada cuman gitu aja. Cuma gitu-gitu aja kan. Padahal bayangkan kalau misalkan pariwisata itu luar biasa, itu punya multiplier efek yang luar biasa dalam sektor ekonomi. Contoh ya, kalau kita ke Jogja aja. Kalau kita ke Jogja, kita pasti beli oleh-olehnya, makan di warung-warung khasnya, kemudian memperdayakan ekonomi. Jadinya kan berkembang. Tidak hanya kita ke tempat wisata. Itu pariwisata itu punya sekali multiplier efek yang luar biasa untuk ekonomi daerah. Nah, ini yang selalu saya garis bawahi bahwa Kediri itu jangan merasa terlalu nyaman dengan apa yang mereka punya. Jadi dengan contoh, ayo kita nggak punya tempat wisata nih, tapi gimana ya kita bisa kerjasama dengan dinas pariwisata, bikinlah wisata buatan ya kan? Atau mungkin bisalah kita branding Kota Kediri itu menjadi kota yang sejarahnya itu luar biasa.
Kota Kediri itu kan kerajaan paling lama ya. Tertua. Nah, itu kenapa sih nggak kita highlight gitu? Kalau kita ke Jogja nih ya, contoh, kita ke Malioboro aja, kita duduk 5 menit di sana, kita berasa kalau kita lagi ada di Jogja. Iya, vibes-nya dapat. Di Bali vibes-nya juga dapat. Sekarang kita tanya Kak Dina, kalau ke Kediri, jalan di alun-alun, vibes-nya di mana? Ini di mana nih? Kota mana nih? Nggak punya jati diri yang ngena banget gitu kan. Oke, berarti lebih fokusnya ke pariwisata sama menonjolkan apa sih Kediri gitu ya? Nah, aku tuh selalu pengen ke arah sana, tapi lagi-lagi legislatif itu nggak punya wewenang dalam eksekusi. Jadi saya sering berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan saran dulu nih. Legislatif boleh punya wewenang untuk memberikan saran dan masukan. Nah, itu yang aku maksimalkan. Jadi aku memberikan saran yang inovatif, yang benar-benar sesuai dengan era zaman, karena kan kita tahu ya, seiring berjalannya waktu itu semua tuh harus regenerasi. Betul. Ya nggak bisa, aku nggak bilang bahwa kita tidak boleh bekerja dengan orang yang tua, enggak. Tapi orang yang mungkin usianya sudah lebih tua dan anak-anak muda ini harus saling melengkapi, beriringan. Jadi nggak boleh jalan sendiri. Makanya aku berharap kehadiran aku itu bisa jadi penyeimbang, mewarnai, membuat ada hawa segar lah di perpolitikan kita di Kota Kediri. Jadi nggak monoton gitu. Termasuk mengawasi anggaran-anggaran yang ada, termasuk kalau di Komisi B tugasnya mengawasi badan usaha pemerintah daerah, BUMD, pasar, PDAM, bank, dinas pariwisata, dinas perizinan, intinya apapun yang menghasilkan pendapatan daerah Kota Kediri sebanyak-banyaknya itu tupoksi kami, dan aku pengen Kediri itu punya pendapatan pemasukan uang yang banyak, biar kita bisa punya banyak program untuk menyejahterakan masyarakat. Luar biasa. Ini gitu. adalah salah satu program yang harus disukseskan nih ya oleh seluruh masyarakat Kediri, karena kalau Mbak Regina aja yang bekerja pasti nggak bisa maksimal gitu ya. Terus ngomong-ngomong, di masa pandemi ini kan aku cari informasi Mbak Regina itu punya salah satu organisasi bersama pemuda Katolik ya, betul ya? Nah, itu kegiatannya selama PPKM ini apa sih sebenarnya? Iya, jadi pemuda Katolik itu merupakan organisasi masyarakat ya. Itu merupakan organisasi kaderisasi. Sebenarnya kita mengkader umat-umat Katolik itu untuk mempunyai jiwa cinta tanah air dan cinta gereja dan melayani masyarakat di bidang kemasyarakatan. Nah, selama pandemi ini kemarin, karena saya kemarin tuh punya cerita, kerabat saya, kebetulan keluarga dekat saya sendiri itu sempat terinfeksi virus COVID-19. Beliau kebetulan dalam kondisi sedang hamil, ya kan? Nah, orang yang hamil itu rentan sekali kena COVID karena imunitasnya tidak sebagus kita. Dan ibu hamil itu lebih lebih risknya tuh lebih tinggi karena kan ada kandungan baby di perutnya kan, nggak bisa sembarangan obat antibiotik, antivirus tuh dikasih. Betul. Nah, waktu itu aku ada keluargaku dekat yang kena hamil dan nggak bisa cari rumah sakit. Jadi makanya ini aku pengen cerita ke teman-teman ya. Kita punya jabatan, kita punya duit, tapi kita kalau memang kondisi full, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Kita cuma bisa pasrah. Sampai cari obat vitamin pun saya harus keliling-keliling apotek sekediri kayak main Hunger Games. Pernah nonton film Hunger Games ya? Kayak cari obat tuh sesusah itu. Karena memang langka di mana-mana ya. Langka, paling tidak vitamin yang basic untuk orang-orang OTG itu kan vitamin C, D3 dan zinc ya. Itu yang paling basic untuk orang yang OTG untuk meningkatkan imunitas. Kemudian nanti kalau ada gejala ringan ada obat batuk ini, macam-macam dan antivirus. Bahkan vitamin pun itu susah gitu loh. Dan itu ternyata keluarga inti saya yang kena juga sama anaknya, masih baby kecil, suaminya juga. Jadi saya tuh ngelihatnya miris waktu itu. Saya nyari obat. Bayangkan Indonesia negara sebesar ini, kita cari paracetamol aja, kita cari vitamin susah. Harganya melambung tinggi, kayak gila-gilaan harganya ya. Jadi kita begitu ngelihat itu memang aku langsung sadar, harta paling berharga itu apa? Kesehatan. Bener banget. Karena kalau misalkan kita sehat kan pasti kita juga bisa happy, kita nggak susah. Sekarang gini, kita punya financially stable, misalnya kita punya uang, kita punya jabatan, tapi kalau memang rumah sakit penuh, itu nggak ada special treatment loh. Jadi jangan sampai kalian merasa, wah aku tenang nih, aku punya duit, bisa lah kalau ada apa-apa ke rumah sakit. No, there is no way, nggak bisa. Siapapun yang kesana, memang benar-benar yang di rumah sakit yang ditangani yang kritis, yang memang sesak nafas, butuh pertolongan, lansia. Jadi memang benar-benar susah. Akhirnya isoman ya cari obat kesana kemari. Aku disadarkan bahwa
saya aja bisa kesusahan, apalagi orang-orang yang mungkin di luar sana yang nggak punya akses seperti saya, pasti mereka akan lebih susah. Karena dari situ aku bergerak, aku bilang, ayo teman-teman harus lebih punya empati, harus punya rasa merasakan di sepatunya orang lain, harus menempatkan kalau kita di sepatu mereka gimana. Contoh kayak kemarin saya sempat turun ke lapangan, saya lihat ada beberapa daerah di dapil saya di kota Kediri itu di lockdown. Di lockdown itu juga lokasinya sangat bersempit-sempitan dan isinya itu ada sekitar 60 jiwa dengan pokoknya sempit banget deh, kayak nggak bener-bener kanan kiri itu udah rumah gitu lah. Padat banget berarti padat ya. kan. Dan itu di lockdown dengan orang 60 sekian nggak punya sirkulasi ventilasi udara yang baik. Padahal karakternya COVID itu kan dia berputar terus di ventilasi yang buruk kan. Jadi aku merasakan gila, mereka udah susah cari akses obat, kemudian ventilasi tidak mendukung. Ada lagi yang orang tuanya karena di lockdown nggak bisa kerja, dia punya balita, punya anak kecil. Nah kalau dia nggak kerja, anaknya ini makan apa? Nah, gitu itu kan. makin kan, menjadi-jadi sih. Makin itu. menjadi, makanya kemarin aku gerakkan teman-teman, ayo kita bikin program, kita cari vitamin dari sumber manapun, kita cari, kita ketuk setiap apotik, minta tolong kalau ada obat dikirim ke kita. Jadi satu-satu kalau ada ya udah kita kumpulin dulu. Kita bikin vitamin pack yang untuk OTG, kemudian yang untuk balita kita juga kasih, ada susu, ada vitamin. Kenapa sih kok balita ini kita benar-benar kasih perhatian? Karena kita merasa jangan sampai pertumbuhan kembang anak ini itu stuck karena adanya pandemi. Karena kan usia-usia mereka ini golden age. Jangan sampai nih mereka wayanya bertumbuh kembang baik, ternyata orang tuanya nggak ada dana, nggak bisa ngasih mereka nutrisi cukup, dia kena stunting. Itu dia. Stunting nanti permasalahan baru lagi. Itu dia. PR pemerintah lagi kan. Double lagi. Jadi paling tidak kita kasih meringankan lah. Aku selalu bilang ke teman-teman, jangan melihat suatu menolong orang itu menjadi gerakan politik. Aku selalu bilang ke teman-teman gitu, kayak apapun yang kita lakukan itu lakukan sama hati, kamu menolong dia, buka mata empatimu, jangan melihat wah ini dipolitisir nih, wah ini politik nih. Kan biasa orang-orang di politik tuh, ya ini aku share aja ya, ini udah biasa orang-orang di politik, apapun yang kita buat, kita pasti disuuzonin gitu. Iya bener. Ya, dan aku selalu bilang temanku, selama kamu bener, bodo amat. EGP emang gua pikirin. Jadi itu yang juga salah satu membuat aku bisa masih ada di titik sekarang, karena aku orangnya makin kesini EGP emang gua pikirin. Lu mau ngomong apa, selama niatku baik, aku membuka mata empatiku, dia mau bilang aku mempolitisir, aku mau ini, terserah gitu. Jadi itu yang aku tekankan ke teman-teman gereja, siapapun ayo dibantu, khususnya mereka yang nggak punya ventilasi baik di rumah, punya balita di lockdown, yang nggak bisa kerja gitu, yang buat umat-umat lain yang masih kita rasa bisa mencari, masih bisa punya pemasukan, ya kita nggak terlalu memprioritaskan, kita prioritaskan yang benar-benar bisa dibantu. Nah untuk bantuan itu sendiri difokuskan ke dapilnya Mbak Regina atau seluruh masyarakat di Kota Kediri yang benar-benar membutuhkan? Seluruh. Misalkan ada satu rumah di beberapa, mungkin nggak seperti yang bilang tadi ya, bahwa di satu lingkungan itu di lockdown semua, yang artinya ada beberapa kepala rumah tangga gitu kan. Kalau misalkan hanya satu rumah yang terisolasi dan yang lainnya tuh baik-baik aja, tapi tetangganya mungkin nggak aware, nggak peduli, bahkan mungkin cenderung mengasingkan gitu. Nah, itu apakah bisa dibantu juga? Mungkin menjadi targetnya komunitas atau organisasi Mbak Regina gitu. Ini pertanyaan ini ya, bagus juga karena banyak yang nanya, wah ini pasti yang dikasih di dapilnya doang nih gitu. Padahal aku udah bilang teman-teman, sekali lagi ini kan jangan melihat ini adalah sebuah gerakan politik. Kalau ini gerakan politik, aku pasti ngasihnya ke masyarakat yang dulu milih aku. Kan logikanya begitu ya. Tapi pada intinya aku bisa sampai kirimkan di dapil pesantren, ya kan, di Betet, kemudian di bagian Mojoroto juga banyak. Bahkan orang-orang yang nggak milih aku pun, aku nggak lihat dia mau siapapun milih aku apa enggak, selama dia butuh masuk kriteria, harus bener-bener butuh banget sesuai keadaan ekonominya, ya kita kasih gitu. Jadi contoh yang tadi kayak tetangga diasingkan gitu ya, ini ada cerita karena juga. banyak banget yang kayak gitu. Ini ada, aku mau sharing nih, ini cerita beneran nih, untuk mungkin juga ngasih teman-teman gambaran ya, bahwa di Kota Kediri itu luar biasa. Kenapa? Ada yang laporan sama saya bilang, Kak, makasih ya, aku udah dapet paketnya. Padahal aku nggak minta, aku nggak registrasi, aku nggak kontak kakak. Terus ketika kita cek, ternyata kerabatnya yang
yang daftarin minta tolong, ini tolong ya tetangga saya lagi gini kekurangan, minta tolong diantar. Berarti kan sebenarnya orang Kediri itu gotong royongnya tuh udah ada, dia saling melihat satu sama lain yang membutuhkan didaftarkan. Jadi aku lumayan tersentuh sih melihat bahwa ternyata masyarakat Kediri itu nggak cuek gitu loh, satu sama lain dia masih bisa taking care of each other gitu. Jadi ya banyak sih dari program kecil ini aja kita belajar banyak banget sebenarnya dari awal mula, karena yaitu cerita aku kesusahan mencari rumah sakit untuk keluargaku, melihat anak kecil yang memang harus melihat ibunya di isoman dan akhirnya anaknya juga nggak bisa apa-apa, yaitu miris sih gitu. Miris banget sih emang. Apalagi di kondisi yang seperti ini PPKM banyak sekali pengusaha-pengusaha kecil yang harus ditutup terpaksa ya untuk usahanya. Nah itu meskipun dia nggak positif, apakah komunitas ini juga memberi bantuan untuk mereka-mereka yang terdampak ini, yang usahanya harus terpaksa ditutup nih Mbak Regina? Apakah hanya yang terisolasi atau mereka-mereka juga yang usahanya harus ditutup dan seperti itu juga mendapatkan bantuan atau menjadi target untuk bisa dibantu ke depannya gitu? Oke. Jadi kan gini, ini kan sebuah organisasi masyarakat ya. Bantuan-bantuan ini itu tidak menggunakan bantuan biaya negara. Jadi intinya adalah ya aku menyumbang pribadi dan aku ikhlasnya segini nih. Kemudian si B juga ikhlasnya segini nih. Nah itu kan kita dana gotong royong ya. Nah kalau kita dana gotong royong, kita pasti punya keterbatasan dalam supply. Ya, sebenarnya dalam hati kita pengen itu, kita sudah rencanakan bahwa kuartal pertama kita akan fokus ke vitamin, nutrisi balita, kemudian kuartal kedua ke UMKM yang terdampak, bisa sembako, bisa mungkin kita borong makanannya, atau bisa kemarin saya juga akhirnya gerakan pribadi, bukan ke gerakan ormas, kita borong UMKM yang benar-benar oke gitu loh ya, yang bisa untuk kita bantu gitu. Nah makanya waktu itu saya bilang ke teman-teman, karena ini kita nggak ada supply dari siapa-siapa, ya kita harus kreatif dalam menggalang dana, ya kan? Kan kita nggak bisa nih kalau memang sendiri-sendiri donasi, kan kita nggak bisa. Ayo ini kurang nih, kamu daftar donasi lagi ya, kita kurang ini, kan nggak bisa dipaksakan ya namanya orang donasi. Jadi ini kita sedang mencari strategi baru, kita menggodok kegiatan baru lagi. Kita juga pengen kedepannya bisa open donation. Jadi mungkin orang-orang yang bingung nih mau dikemanain bantuannya, kan kadang banyak nih yang chat aku, Mbak aku punya nih hand sanitizer, aku punya nih susu banyak, tapi aku nggak tahu mau mana nih yang dikasih. Nah kebetulan kan banyak masyarakat yang chatting sana chatting sini terus masuk ke administrasi kita, ini kurang ini, akhirnya ya udah kita bantu, ini ada di lokasi ini nanti bisa dicarikan gitu. Jadi kita lebih bisa menjembatani antara orang donatur dan juga yang membutuhkan. Oke, nah barangkali nanti menemukan Instagramnya dari Mbak Regina, boleh lah ya di DM langsung ya. Boleh, termasuk mungkin nih aku juga abis ini mungkin bakal pengen borongin UMKM-nya teman-teman Kota Kediri. Jadi nanti dipantengin aja mungkin di sosmed, di IG. Biasanya setiap nanti mungkin bulan ini, akhir bulan ini aku pengen punya program borong UMKM Kota Kediri. Jadi nanti tiap minggu, tiap kuartal kita akan borongin UMKM yang benar-benar produknya inovatif, produknya memang enak. Nanti kita bakal ada program di sana. Jadi untuk bantuin UMKM lah gitu. Keren banget. Nah, borong UMKM ini rencananya hanya mampir di misalkan satu lapak gitu ya. Satu lapak terus diborong banyak, atau beberapa lapak diborong banyak juga bersama-sama gitu Mbak Regina? Ya pengennya nanti banyak merek diborong banyak ya kan. Terus setelah udah diborong nanti kita kasih ke orang-orang yang isoman. Contoh nih, orang-orang kan butuh makan nih, butuh nutrisi. Kemarin kita sudah menggodok ide bahwa kita akan borong UMKM Kediri tipe kuliner. Nanti semua jenis-jenis makanan itu nanti kita catat, kita beli, akan kita oper, kita bagikan ke orang-orang yang isoman. Jadi berputar siklusnya, kita membantu UMKM, makanannya untuk orang-orang yang isoman, jadi tidak mubazir. Keren banget. Dulu awal-awal pandemi itu juga sempat pantengin Instagramnya Mbak Regina gitu ya. Ternyata Mbak Regina ini juga sering mempromosikan produk-produk UMKM, betul ya? Benar. Terus Mbak Regina tuh juga niat banget foto produknya difotoin secara bagus gitu. Nah itu kan Mbak Regina beli nih, terus mempromosikan seperti itu. Apakah ada tujuan khusus untuk mempromosikan itu UMKM? Iya, itu awal-awal pandemi. Awal-awal pandemi banget. Ingat juga, karena juga waktu dulu banyak banget gitu.
yang ini ya, sampai waktu itu udah selesai gitu orang masih minta tolong, aku bilang aduh maaf untuk sementara tutup. Sebenarnya itu kemarin awalnya gini, kan banyak tuh ya, mungkin bagus lah aku mengapresiasi semua pejabat publik yang punya keresahan yang sama, memborong UMKM untuk membantu, kemudian mereview. Aku seneng banget, aku mengapresiasi pejabat publik ternyata juga punya rasa empati sama pedagang-pedagang kita. Tetapi aku mikir, kalau cuma review, apa sih benefitnya buat UMKM? Kemudian aku lihat kan, wah portofolionya tiap UMKM, karena dulu waktu kuliah aku belajar public relation marketing. Jadi aku melihat kenapa ya UMKM kita tuh enak, bagus, tapi daya beli masyarakat tuh agak rendah gitu. Dan aku melihat mereka tuh kurang branding, kurang foto produk, kurang review yang baik dari mungkin orang-orang. Jadi aku berpikir apa yang aku bisa kontribusikan, akhirnya aku menawarkan, ayo siapapun aku DM, aku beli produknya. Mereka bisa mau kasih gratis, aku bilang nggak boleh, aku harus beli produknya, karena aku punya fotografer sendiri. Fotografer aku sama aku sendiri, kita pakai alat seadanya. Waktu itu pakai kertas Asturo biasa, di outdoor, kemudian ada ring light. Ya udah simple, kita foto-foto pakai kamera, kita edit, itu nanti fotonya kita kasihkan ke mereka jadi bahan promosinya mereka. Kalau cuma review kan kadang kita mikir kurang ngena gitu loh, kan kadang ya saya kan juga bukan influencer, bukan artis gitu ya. Kalau mungkin saya artis gitu mungkin oke, di review bisa menggugah selera orang, karena aku juga tahu kapasitas. Kalau aku bilang ya udah, aku kasih kamu modal foto, ini foto ada satu produk tuh bisa sampai 5-10 foto, kamu olah buat kamu konten kamu gitu. Keren terus aku banget. beli gitu ya. Itu nanti bakal ada lagi sih nanti ini. Semoga segera banyak yang dibantu foto-fotonya juga ya. Oke. Nah, Gitu. kalau misalkan sekarang ini kan masih akan dijalankan lagi ya. Mungkin ada perbedaan dari awal-awal pandemi dulu untuk yang akan dijalankan ini. Yang bantu ya contoh yang kayak tadi UMKM itu kan, kalau dulu kalau aku udah beli, yang pertama itu aku makan sendiri buat orang tua, orang sekitar. Tapi yang kali ini nanti mungkin ketika kita udah foto produk, kita borong, aku pengen bagiin itu ke orang-orang yang isoman, anak-anak kecil mungkin kan juga suka tuh, anak-anak yang di isoman itu kan anak kecil suka makan-makan jajan-jajan yang unik-unik. Coklat kan banyak tuh orang Kediri yang bikin brownies lah, homemade bakery itu kan banyak. Nanti akan kita bagiin ke mereka-mereka yang isoman. Ya itu sih bedanya. Nah, yang diborong ini nantinya juga akan dapat foto produk seperti program awal dulu, atau cuma diborong aja? Karena demand-nya banyak, terus tadi diingetin sama mbaknya, nanti kayaknya 95% kita akan sediain jasa fotonya juga. Keren banget, luar nanti biasa. dipantengin lah, intinya deket-deket ini, minggu ini sampai bulan depan awal gitu. Oke, nah ini kan di masa pandemi ini sepertinya juga pemuda-pemudi juga berputar otak ya, bagaimana caranya kita bisa bertahan di masa yang sangat sulit ini. Meskipun juga berwirausaha sebenarnya juga agak susah untuk berjualan. Nah, ada tips nggak sih untuk pemuda-pemudi di Kota Kediri khususnya untuk mereka bisa bertahan dan mereka bisa berkembang di masa yang cukup sulit untuk semua kalangan kalau saya boleh bilang? Oke, jadi gini, masa pandemi itu kan semuanya kena dampak ya. Dari orang yang kerja kena dampak, kemudian orang sekolah pun mungkin juga jenuh ya. Banget. Udah hampir 2 tahun di rumah terus. Jangan khawatir teman-teman, nggak teman-teman aja. Kita semua manusia normal. Aku pun yang punya pekerjaan pun sebagai anggota dewan, aku juga pernah merasakan titik yang jenuh. Jenuh karena COVID, stres karena COVID, kapan ini berakhir, karena juga nggak bisa ketemu temen, apalagi teman-teman yang ekstrovert nih, kayaknya Mbak Dina juga ekstrovert ya, yang harus ketemu orang banyak gitu kan. Nah ini yang sulit buat kita untuk di rumah itu bisa stres, mental health kita tuh bisa terganggu juga gitu loh. Jadi aku kemarin juga stres banget, tapi setelah PPKM aku nemu nih solusinya. Ini mungkin work for me, tapi nggak tahu buat teman-teman ya, tapi siapa tahu bisa juga bekerja untuk teman-teman. Cari hal baru yang bisa nambah value diri kita, yang bisa nambah nilai untuk diri kita. Karena aku tuh orangnya, misalkan carilah hobi baru, kemudian bukalah internet. Ini kan semua luas ya. Kita bisa sekolah online, kita bisa kursus online, tambahin belajar sebanyak-banyaknya, ilmu tuh gratis di luar sana. Jadi selama 1 bulan, 2-3 minggu ini, 1 bulan, nanti mau 1 bulan tuh aku udah belajar lumayan banyak nih, ikut kursus
masak, kemudian kursus bisnis online, kuliah dan lain-lain. Jadi itu yang membuat aku menjadi wah, meskipun pandemi aku ternyata bisa tetap produktif loh. Kadang kan kita ada di masa-masa wah nggak ngapa-ngapain nih jadinya loyo, lemes, imunitas menurun. Betul. Kan gitu kan. Nah makanya teman-teman harus bisa mencari sesuatu yang disukain dan juga mencari sesuatu yang bisa menambahkan adding value atau menambahkan nilai ke dalam pribadi kita. Apalagi kan kita usianya masih muda nih 20-an. Ini juga masa-masa penting buat kita untuk growing, untuk bertumbuh terus. Gitu. Oke, itu dia. PR kamu adalah menemukan sesuatu yang baru untuk bisa memberikan value diri sendiri. Tapi kalau misalkan udah menemukan itu ya udah gimana caranya untuk asah terus dan bisa berkembang secara maksimal ya. Baik Mbak Regina, terima kasih ngobrol-ngobrolnya hari ini. Nggak kerasa waktu kita udah habis, harus saking berpisah. serunya ya. Maaf karena saya bawel. Nggak apa-apa ya ampun. Jadi kan cepat gitu. menambah ilmu juga untuk mungkin kaum muda-mudi yang bingung gitu ya. Untuk kedepannya nanti akan seperti apa, mungkin bisa menjadi anggota dewan dan memunculkan ide-ide yang kreatif untuk biar saya nggak sendirian. Oh betul banget. Baiklah, terima kasih sekali lagi Mbak Regina udah bergabung di Ruang Publik Podcast KSTV. Dan teman-teman dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya Dina Uni mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.